kita mendengarkan paparan dari Bapak Haji UU Rujhanul Ulum SE, Wakil Gubernur Jawa Barat, dalam memaparkan rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional, khususnya di Jawa Barat pada tahun 2021. Untuk itu, kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU, dipersilakan waktunya untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sunda adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang persisnya ada di Jawa Barat. Ada hasil survei yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur, orang luar negeri mengevaluasi survei tentang karakter orang Sunda. Ternyata ada 3 hasil survei yang disimpulkan tentang karakter suku Sunda. Yang pertama, suku Sunda terkenal dengan ramah dan someah. Dari segi perilaku, bahasa, dan yang lainnya, itu menjadi salah satu ciri dan karakter orang Sunda. Yang kedua, orang Sunda ini menerima siapapun yang datang. Tidak terbatas dengan perbedaan agama, tidak terbatas dengan perbedaan suku, warna kulit, dan yang lainnya. Dibuktikan, Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam salah satu acara bahwa kalau ingin melihat miniatur suku-suku yang ada di Indonesia, lihatlah Jawa Barat. Karena Jawa Barat, hampir seluruh suku ada di wilayah Jawa Barat. Berarti ada sinkronisasi antara hasil survei orang luar negeri dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga, orang Sunda ini terkenal dengan gotong royongnya, jiwa ta'awunnya, saling membantu. Makanya mungkin ada bahasa yang biasa kita dengar, sili asi, sili asa, sili asu, dan yang lain yang sering disampaikan menjadi kata-kata orang tua zaman dulu yang kita juga bisa dipegang hari ini. Dan juga dibuktikan secara politik, orang yang nyalon DPR Provinsi, DPR Kabupaten, ataupun DPR RI, mohon maaf, sekalipun bukan orang Sunda, banyak yang terpilih di Sunda. Kadang-kadang sebaliknya, orang Sunda juga kadang-kadang tidak terpilih karena tidak fanatik suku dan yang lainnya. Begitu juga kepala daerah, ada juga yang bukan asli orang Sunda tapi dipilih. Ini membuktikan bahwa orang Sunda memiliki karakter yang hebat, memiliki jiwa negarawan, dan memiliki jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, dan jiwa kebangsaan, sehingga tidak pandang siapapun, kalau mau berkiprah dan dianggap baik, orang Sunda tidak menjadi permasalahan suku, ras, dan agama. Kemudian juga kita orang Sunda memang punten-punten terkadang ada memiliki hal menurut hemat kami yang saya rasakan ini kurang adanya keberanian untuk bersikap, tidak adanya keberanian dalam membuat sebuah langkah sehingga bisa dibuktikan Indonesia atau Jawa Barat 50 juta penduduk, sementara provinsi yang lain kurang dari 50 juta, tetapi daerah otonomnya kita sangat sedikit, cuma 27, sementara provinsi yang lain jumlah penduduknya lebih sedikit daripada kita. Itu menunjukkan mungkin orang Sunda bisa berpeluang memberikan atau berjuang hidup. Ini kelihatannya kurang greget. Baru kita sadar hari ini ternyata dengan sedikitnya daerah otonom, maka APBN yang datang ke Jawa Barat lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lain, bahkan beda hampir 10 triliun
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Begitu juga jumlah desa dan jumlah kecamatan. Anggota DPRD-nya orang lain lebih banyak, kepala daerahnya lebih banyak, dan yang lainnya. Padahal di zaman belakang kemarin ke belakang ada peluang untuk itu. Kemudian juga masalah ekonomi di Jawa Barat, sebelum vaksin kita ekonomi naik sekitar 5,6%, melebihi kenaikan tingkat nasional. Tetapi waktu itu BI menyatakan kenaikan kita memang sangat signifikan, tapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Antara lain, hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki ekonomi yang dinamis. Hanya kabupaten tertentu, kecamatan tertentu, tidak merata dari 27 kota kabupaten, 600 kecamatan, dan juga 5.312 desa. Makanya Pak Gubernur memerintahkan kepada kami untuk membuat desa wisata yang ada di desa-desa minimal 10 desa per kabupaten untuk memeratakan ekonomi. Juga Pak Gubernur punya program OPOP, satu pesantren satu produk, dan program-program yang lain supaya ekonomi merata. Yang kedua, yang disampaikan oleh BI waktu itu, ekonomi Jawa Barat masih ada berkutik pada kelompok-kelompok tertentu. Sehingga tidak bisa disebut merata kepada komunitas-komunitas yang lainnya. Hulu sampai hilir dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, dari mulai pabrik, pemasaran, dan juga yang lain sampai retailnya juga dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk meratanya pembangunan ekonomi di Jawa Barat, baik merata secara kedaerahan, yang kedua merata secara pelaku-pelaku. Makanya UMKM didorong dengan berbagai macam program. Pak Gubernur selalu berpikir bagaimana ekonomi Jawa Barat ini naik, merata, dan berikut keadilan. Tetapi setelah COVID, kita terjun bebas, min 5,8%. Sebelum PSBB tidak turun, sekalipun ada corona. Tapi setelah PSBB, ini ekonomi kita turun. Tetapi alhamdulillah, akhir-akhir ini ekonomi kita menggeliat kembali. 1 bulan ke belakang disurvei oleh BI naik 2%, terakhir kemarin naik sampai 3% lebih. Jadi sudah ada kenaikan ekonomi kita. Bahkan ekspor juga kita sudah jalan. Kemarin saya ditugas oleh Pak Gubernur mengekspor barang jadi dari Bandung ke Amerika. Biasanya pabrik tersebut satu kali memberangkatkan 12 toronton, sekarang cuma 6 toronton, karena memang karyawannya baru ada setengahnya yang bisa bekerja. Ternyata merek-merek yang ada di luar negeri yang menjadi kebanggaan kita, merek-merek terkenal, itu produknya di Bandung gitu. Saya juga baru tahu, oh produk ini kok ternyata di Bandung, padahal produknya produk luar negeri, sangat gengsi kalau kita pakai merek tersebut, tapi ternyata produk kota Bandung. Kemudian juga pemerintah dalam masalah ekonomi sekarang sedang menggenjot, makanya kemarin Pak Gubernur memberikan keleluasaan, silakan bergerak semuanya, jangan dijadikan ekonomi sebagai alasan untuk tidak bergerak, tetapi tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan. Dalam suasana AKB, kemarin Pak Gubernur mengadakan 3 benteng. Yang pertama adalah PABS, pola hidup bersih dan sehat, dan juga 3M yang harus selalu dilaksanakan. Yang kedua adalah dengan memberikan bantuan sosial yang sudah dilaksanakan, dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Maka hari ini rencananya adalah pemulihan ekonomi, tetapi satu dan lain hal kita malah PSBB lagi di beberapa tertentu, daerah tertentu. Maka kami berpikir, aduh takut-takut ini ekonomi kita anjlok lagi, sehingga kita pusing juga. Jadi oleh Pak Gubernur ini seperti seorang supir, di satu sisi gas harus diinjak supaya cepat sampai, tapi di sisi lain juga harus ngerem kalau ada bahaya. Di sisi lain ekonomi digenjot supaya kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kesehatan. Kemudian juga
sekarang salah satu ikhtiar pemerintah yaitu dengan adanya vaksin. Kami yang pertama divaksin dengan para pejabat yang lain, termasuk Pak Kapolda, tokoh-tokoh masyarakat, di situ ada alim ulama, para kiai, tokoh ormas Islam, dan juga tokoh-tokoh agama yang lainnya divaksin dengan harapan ini salah satu ikhtiar kami. Dan juga kami mohon bantuan juga kepada tokoh-tokoh Sunda untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa vaksin adalah salah satu ikhtiar pemerintah di samping 3M dan PHBS untuk memutus mata rantai. Insya Allah kehalalannya pemerintah sudah bisa menerima fatwa dari MUI, ini sudah halal. Kemanfaatannya insya Allah kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, tidak memiliki dampak yang negatif. Saya sendiri sudah divaksin sampai hari ini dan insya Allah selanjutnya tidak akan terasa hal-hal yang merugikan ataupun dampak gejala-gejala yang tidak diinginkan dengan adanya vaksin. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah keputusan, yakinkan bukan untuk memadaratkan, menyengsarakan rakyat. Tapi sebaliknya, seluruh keputusan pemerintah insya Allah diyakini untuk memberi kemaslahatan dan kemanfaatan, termasuk di dalamnya vaksin. Maka saya berharap orang-orang yang sering men-share video ataupun apa tentang bahaya vaksin, kejadian vaksin di luar negeri dan yang lainnya, itu harapan kami diberikan pemahaman oleh tokoh-tokoh Sunda supaya kita masyarakat tidak takut lagi dengan adanya vaksin. Kemudian juga terakhir saya menyampaikan selamat melaksanakan kongres. Mudah-mudahan ada sebuah keputusan yang bisa dilaksanakan sehingga orang Sunda bisa lebih berperan, bisa lebih maju, penduduknya paling banyak, dan juga mudah-mudahan orang Sunda meningkat keimanan dan ketakwaannya, serta juga meningkat kesejahteraannya. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan tanggung jawab kami, tetapi juga seluruh kebijakan pemerintah di Jawa Barat harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Pendidikan yang bertakwa, kesehatan yang bertakwa, ekonomi pun yang bertakwa. Seluruh program pembangunan di Jawa Barat berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan alias berdasarkan teologi. Jabar juara lahir batin, itu yang kami harapkan dan kami tuju, dan tokoh-tokoh Sunda harapan kami bisa bersama-sama pemerintah dalam rangka mensukseskan Jabar juara lahir batin. Terima kasih, selamat melaksanakan kongres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih tumbuh. Tapi meskipun tumbuh, yang menyenangkan itu yang industri ini lebih tinggi ekspor daripada impor. Jadi surplus gitu ya. Jadi memang kita harus mendorong. Saya setuju tadi dengan Prof. Yayat bagaimana kita mendorong ekspor untuk produk-produk yang tidak dimiliki oleh negara lain ya. Dari perkebunan, dari kehutanan, mungkin bisa itu. Nah, dan industri makanan minuman baik PMA maupun PMDN itu kita termasuk pada 10 investasi terbesar. Nah, adapun untuk industri yang terpuruk paling dalam itu adalah industri alat angkutan, kendaraan bermotor dan alat angkutan. Di triwulan 2 itu sampai minusnya dalam sekali, kontraksinya minus 34,29, tapi udah membaik di triwulan 3. Nah, tapi di sini juga untuk industri kendaraan bermotor kita masih surplus meskipun nggak terlalu besar ya, sudah artinya lumayan. Dan ini termasuk juga pada 10 investasi terbesar PMA maupun PMDN. Nah, kapasitas terpakai juga di triwulan 3 itu sudah mulai meningkat sebetulnya. Jadi dengan adanya COVID memang terjadi penurunan, tapi sudah ada peningkatan. Nah, ini sektor-sektornya juga sebenarnya kapasitas sudah meningkat. Tapi menurut nanti mungkin di triwulan ke depan ini sudah menurun lagi ya, karena adanya kemarin PPKM. Karena nggak nurut gitu ya untuk menggunakan prokes. Nah, ini adalah ekspor import. Nah, sebetulnya yang kita sedih itu adalah lihat di import ya. Import barang konsumsi itu meningkat loh. Hati-hati karena kebanyakan di rumah PSBB
Kemudian belanja-belanja barang online gitu ya, konsumsi tapi barang import ini meningkat gitu ya. Kemudian ekspor kita juga sebetulnya kalau dilihat ekspor dan impor itu kita mengalami surplus. Surplusnya 2,1 miliar US dollar. Tapi kalau dilihat sebetulnya dari 2019, dari mulai Januari sampai Desember 2019 dan dibandingkan dengan Januari 2020 sampai Desember 2020 secara kumulatif itu totalnya nggak jauh. Yang satu 155 juta US dollar, sementara yang 2019 155, yang 2020 154 US dollar. Hanya memang per bulannya itu ada yang naiknya agak tinggi. Jadi November ke Desember cukup tinggi. Tapi import memang turun sekali. Nah, jadi sebetulnya ekspor yang terjadi pada kita saat ini di Indonesia itu adalah berkah karena importnya berkurang gitu. Karena import berkurang, karena industri memberhentikan, banyak yang memberhentikan produksi karena kapasitasnya juga yang menurun, hanya berkisar antara nggak sampai 50%. Berikutnya adalah sebagai penutup, memang terjadi kontraksi yang cukup dalam pada industri pengolahan. Kenapa saya di sini lebih fokus pada industri pengolahan? Karena industri pengolahan adalah yang memberikan kontribusi terbesar di PDB kita, dan Jawa Barat itu sebetulnya 60% industri itu ada di Jawa Barat. Nah, kemudian pada triwulan 3 memang sudah terjadi perbaikan. Kemudian kapasitas utilisasi industri pengolahan mulai membaik di triwulan ketiga. Nah, untuk rekomendasi kebijakan, ini sebetulnya kita bisa memanfaatkan momentum adanya larangan impor akibat pandemi COVID-19 dan adanya angka perbaikan. Bagaimana menjaga pertumbuhan industri dalam jangka panjang? Mungkin saya bisa sampaikan angka industri kita manufaktur itu udah 10 tahun terakhir itu hanya berkisar 20% kontribusi terhadap PDB nasional, bahkan sekarang menurun ya 19, sekian. Nah, itu sekitar segitu aja. Jadi sebetulnya kita nggak bisa juga disebut sebagai negara industri. Kalau Jawa Barat itu bisa disebut sebagai provinsi industri karena kontribusinya itu 40% lebih gitu. Nah, menurut UNIDO itu provinsi yang negara yang punya lebih dari 40% industri kontributor industrinya itu disebut industrialisasi, negara industrialisasi ya. Kalau kita sebetulnya nggak bisa. Nah, sehingga usulannya adalah memberdayakan industri dalam negeri guna mendorong peningkatan TKDN itu tingkat komponen dalam negeri dan produk substitusi impor. Jadi sebenarnya kita ada kesempatan. Jadi dengan adanya COVID ini sebetulnya kelihatan bolong-bolong industri hilir kita ketika mau cari bahan baku nggak ada semua karena kebiasaan impor gitu. Nah, sekarang sebetulnya ada peluang kita untuk diisi oleh produk-produk dalam negeri. Tapi itu memang harus ada ini dari pemerintah gitu. Bagaimana mendorong tingkat komponen dalam negeri dan nanti memberikan insentif gitu ya bagi perusahaan yang tingkat TKDN-nya tinggi. Kemudian juga mengatur harga produk impor dengan NTM. NTM itu non-tarif measures. Negara-negara lain, kenapa kita sulit masuk negara lain? Karena dia bagus dalam mengelola NTM-nya. Dia bagaimana mengatur bagaimana barang itu susah masuk. Nah, kita nggak terlalu bebas. NTM-nya kita selalu sedikit dibandingkan negara-negara lain. Nah, itu sebetulnya kita juga harus perbaiki. Kemudian ini tadi saya sebutkan insentif bagi industri yang TKD-nya tinggi. Kemudian juga mendorong ekspor dengan perbaikan value chain pada produk industri dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada. Jadi sampai saat ini sebetulnya ekspor yang kita lakukan sampai yang terakhir ini kita tinggi itu adalah karena bahan mentah, sawit gitu ya, bahan lemak gitu. Jadi menurut saya itu kurang ini karena kurang nilai tambahnya kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Ina. Masing-masing kebaikan keluarga, kesehatan keluarga, kemudian kesehatan bangsa dan negara Indonesia, kemudian kemajuannya yang betul-betul sesuai dengan sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi teman-teman yang beragama Islam tentunya bisa membacakan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing dan tidak ada suara. Untuk itu, marilah kita mulai sekarang juga Al-Fatihah dimulai.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas doa kita semuanya, dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita semuanya. Dan saya tutup dari sekian, dan karena saya tidak memberikan materi ya, karena tentunya ini sifatnya bukan keputusan, tapi semacam rangkuman lah dari materi-materi yang sangat baik dan bagus sekali dari kawan-kawan. Dan kalau bisa silakan Bapak-bapak yang tadi, Bapak dan Ibu-ibu yang tadi memberikan materi, bisa juga di-share ke grup ya, grup Sunda, itu Kongres Sunda, itu, dan juga ke pribadi saya juga udah dapat dari Kang Heri, terima kasih, juga Kang Yayat, terima kasih atas papernya, dan juga dari yang lain mohon bisa disebarkan, itu bagus-bagus sekali. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan Kang Dr. Asep Saifuddin, luar biasa, karena acara kita sudah ditutup dengan kesimpulan yang luar biasa, dan doa tidak abdol kalau dibuka lagi dengan pertanyaan. Dan mudah-mudahan acara Kongres Sunda ini memberikan manfaat, rekomendasinya nanti di proceeding lebih lanjut, dimasukkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Barat. Hatur nuhun kepada para pembicara yang luar biasa yang selalu berkontribusi ku kanyaah ka lemah cai jeung ka negara, silih asah ku asih supaya aya public policy yang terbaik untuk negara ini, untuk lemah cai ini, karena waktunya pandemi adalah waktunya kita berpikir ke dalam sekaligus melakukan perencanaan lompatan besar ke depan. Kira-kira ditutup begitu. Sebelum acara ditutup, kita berfoto bersama. Kak Cenina, siapa? Yuk, Kang Kus. mangga.